Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha Thumma aradahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala aidan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, khususnya keimanan, keislaman, ketakwaan kita. Sebagai bukti keimanan dan ketakwaan kita bisa meninggalkan berbagai aktivitas yang mungkin secara lahiriah, secara materi bisa mendatangkan materi yang lebih banyak. Tapi itu semua kita tinggalkan demi memenuhi panggilan Allah yang sekaligus merupakan kebutuhan kita bersama, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat yang kita laksanakan ini. Mudah-mudahan ibadah salat Jumat dan ibadah-ibadah lainnya yang telah kita lakukan diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, selanjutnya khotib wasiat khususnya untuk diri khotib sendiri dan umum bagi hadirin. Marilah kita selalu berupaya, berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dalam arti berusaha untuk mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, serta menghindarkan diri dari apa yang dilarangnya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan khutbah ini saya ingin bicara sedikit tentang keutamaan ilmu. Berkaitan dengan itu, saya izinkan membacakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Itu dalam buku dalam kitab Duratun Nasihin kalau tidak salah. Bunyi hadis tersebut demikian. Man salaka tariqan ilal ilmi
Salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya barang siapa yang menuju kepada suatu ilmu, kata Allah, Allah akan menempatkan dia pada jalan menuju surga. Fa innal alim yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard. Bagi orang yang telah mendapatkan ilmu, dia akan diampuni oleh Allah. Bahkan seluruh makhluk, baik yang ada di langit ataupun di bumi, hatta nitan al-bahri. Bahkan katanya ikan yang di dalam laut pun memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang berilmu itu. Kenapa? Dilanjutkan dalam hadis itu, al-ulama'u warasatul anbiya. Hadirin sidang Jum'ah yang berbahagia, dari hadis tersebut menunjukkan luar biasa tentang keutamaan ilmu. Yang pertama, ketika kita proses untuk mendapatkan sebuah ilmu, berangkat untuk mencari ilmu yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Ini adalah prinsip hidup, prinsip mencari ilmu sejak lahir sampai buaya. Jadi kalau kita mencari ilmu, datang ke tempat ilmu untuk memperoleh sebuah ilmu, Allah sudah menempatkan kita, sudah menjanjikan kepada kita ditempatkan pada jalan menuju surga. Itu baru prosesnya, hadirin yang berbahagia. Nah sekarang bagi orang yang sudah mendapatkan ilmu, dengan catatan ilmunya itu diamalkan, dilaksanakan dalam kehidupannya, itu akan memperoleh ampunan. Sehingga di situ dikatakan fa innal alimi yastaghfir lahu man fis samawati wal ardh. Jadi kalau ilmu yang dimanfaatkan oleh kita atau diamalkan, itu akan memberikan ampunan yang luar biasa dari Allah. Bahkan seluruh makhluk pun juga akan memintakan ampunan kepada Allah untuk kita. Ada catatan, ilmunya diamalkan. Sebagai contoh, kalau kita mencari ilmu atau memiliki ilmu tentang sholat, bahwa sholat itu harus dilaksanakan dengan khusyuk, sholat itu harus dilaksanakan secara berjamaah, dan lain sebagainya. Ini ada berita mengejutkan hadirin yang berbahagia, berdasarkan penelitian umat Islam di Indonesia katanya yang melaksanakan sholat itu baru 36%. Kemudian yang suka sholat secara berjamaah katanya di masjid itu hanya 2% kalau tidak salah, itu yang melakukan penelitian. Kemudian yang tidak suka sholat memang sedikit, hanya kurang lebih 4% kurang lebih menurut hasil penelitian itu. Dan dari sekian persen itu, sisanya itu orang yang melaksanakan sholat secara bulang betong, artinya bolong. Hadirin yang berbahagia, umat Islam yang kewajibannya untuk melaksanakan sholat, itu data seperti itu berdasarkan hasil penelitian. Ini sungguh menyedihkan dan tantangan bagi kita. Jangan-jangan banyak persoalan di negara kita ini atau di kalangan kaum muslim ini, jangan-jangan karena itu masalahnya. Tidak peduli atau tidak memperhatikan sholat dengan sebaik-baiknya. Padahal sholat di dalam Al-Quran dikatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bahwa dengan sholat itu bisa mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar.
menghindarkan diri dari korupsi. Nah, gitu kan? Sekarang kan korupsi sudah mulai luar biasa. Ini jangan-jangan begitu ya, jangan-jangan. Makna sholat ini belum diaplikasikan, diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, di dalam hadis dikatakan, awwalu ma yuhsabul abdu yaumal qiyamah yundaru as-shalah fa in salahat salahat jasadu kullu wa in fasadat fasadat jasadu kullu. Sungguh nanti di yaumal qiyamah yang pertama dihisab kita ini itu adalah masalah salat. Apabila salatnya benar, salatnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, insya Allah akan bermakna perbuatan-perbuatan lain. Tetapi kalau salatnya rusak, apalagi seperti tadi tidak salat atau bolong salatnya, nah ini hadirin yang berbahagia bisa berbahaya. Artinya tidak akan bermanfaat, tidak akan bernilai amalan-amalan yang lainnya. Oleh karena itu salat. Karena salat ini adalah penentuan kehidupan kita. Salat adalah pokok dari segala unsur dan amal-amalan kita. Selanjutnya hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Bagi orang yang beriman kata Allah dan diberi ilmu atau memiliki ilmu akan ditinggikan derajatnya. Tadi sudah dimohonkan ampun, yang kedua akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Baik derajat dalam konteks di hadapan manusia, terlebih-lebih kita mengharapkan derajat kita di hadapan Allah. Dan yang terakhir hadirin yang berbahagia akan menjadi pewaris Nabi. Karena kata Nabi, al-ulama'u warasatul anbiya. Insya Allah hadirin yang berbahagia, ilmu yang kita peroleh, baik itu dalam ilmu yang berkaitan dengan Allah atau hablum minallah maupun hablum minannas, dan dilaksanakan dengan dasar lillahi ta'ala, insya Allah itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan akan membawa kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al baldatuna Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.